Sobat Raga Aktif, kanker adalah salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Setiap tahunnya, jutaan orang harus berjuang melawan penyakit ini. Banyak yang tidak menyadari bahwa gaya hidup, pola makan, hingga faktor lingkungan dapat menjadi pemicu munculnya kanker. Karena itu, penting bagi kita semua untuk mengenal jenis-jenis kanker, memahami penyebabnya, serta mengetahui langkah-langkah pengobatan yang tersedia. Dengan pengetahuan, kita bisa lebih waspada dan mengambil tindakan pencegahan lebih dini. Yang pertama, kanker otak atau yang biasa disebut glioblastoma. Ini adalah jenis kanker yang paling agresif dan mematikan. Kanker ini tumbuh di jaringan otak atau sumsum tulang belakang dan bisa menyebar sangat cepat ke area lain di dalam otak. Gejala kanker otak biasanya sakit kepala terus-menerus, mual dan muntah, gangguan penglihatan, kejang-kejang, dan perubahan perilaku. Penyebabnya mutasi genetik, riwayat radiasi ke kepala, dan juga usia lanjut. Biasanya pria lebih beresiko daripada wanita. Untuk faktor lingkungan masih belum banyak diketahui secara pasti. Glioblastoma ini sering langsung didiagnosis di tahap lanjut karena pertumbuhannya sangat cepat. Biasanya ini langsung diklasifikasikan ke stadium 4. Yang artinya kankernya langsung sangat agresif. Dampak ke tubuh yaitu gangguan bicara dan motorik, sulit berpikir jernih, hilang keseimbangan, dan membutuhkan perawatan intensif dan terapi. Cara mendeteksi kanker ini itu bisa dari MRI otak, CT scan, biopsi jaringan otak, dan pemeriksaan neurologis. Pengobatan yang dilakukan antara lain operasi pengangkatan tumor, radioterapi, dan kemoterapi. Biasanya umur harapan hidup pasien yang terkena kanker ini hanya 12-15 bulan saja setelah didiagnosis. Yang kedua, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel abnormal di jaringan paru yang tidak bisa dikontrol. Sel-sel ini bisa menyebar ke bagian tubuh lain dan menyebabkan gangguan penenapasan yang serius. Kanker paru-paru ini ada dua tipe. Kanker paru-paru non-sel kecil, ini kanker paru-paru yang paling umum, sekitar 85%. Dan kanker paru-paru sel kecil, ini lebih agresif dan cepat menyebar. Gejala awal kanker paru-paru ini, batuk yang nggak sembuh-sembuh, batuk berdarah, nyeri dada saat tarik nafas, suara serak, berat badan turun tanpa alasan, atau mungkin sesak nafas, dan cepat capek. Ini sering disangka cuma flu, TBC, atau asma. Penyebab kanker paru-paru, merokok, paparan asap rokok, paparan zat beracun, polusi udara, riwayat keluarga dengan kanker paru, dan juga paparan radiasi di area dada. Tahapan kanker ini ada 4. Ada stadium 1 yang kankernya masih di satu bagian paru-paru. Stadium 2 menyebar ke kelenjar getah bening terdekat. Stadium ketiga menyebar lebih luas ke jaringan paru atau mediastinum. Stadium 4 menyebar ke organ lain seperti hati, tulang, atau otak. Untuk kanker paru yang SCLC biasanya udah menyebar saat pertama kali ditemukan. Dampak ke tubuh yaitu penurunan fungsi paru, nyeri dada yang konstan, penurunan berat badan dan nafsu makan, mudah terkena infeksi paru, dan menurunkan kualitas hidup dan aktivitas sehari-hari. Cara deteksinya yaitu pakai röntgen dada, CT scan, bronkoskopi, biopsi, dan tes dahak. Pengobatan yang bisa dilakukan seperti operasi, kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, dan targeted terapi. Yang ketiga, kanker payudara. Kanker payudara terjadi saat sel abnormal tumbuh di jaringan payudara. Umumnya, ini menyerang wanita, tapi pria juga bisa kena. Gejala awal yaitu benjolan di payudara atau ketiak, perubahan bentuk atau ukuran payudara, kulit payudara mengkerut atau kemerahan, dan yang terakhir cairan keluar dari puting selain ASI. Penyebabnya, riwayat keluarga, mutasi gen, BRCA1 dan BRCA2, obesitas, konsumsi alkohol, atau mungkin haid terlalu dini, atau menopause terlalu lambat. Tahapan kankernya, mulai dari stadium 0, yaitu sel abnormal belum menyebar. Stadium 1 sampai stadium 3, tergantung ukuran dan penyebarannya, stadium 4 sudah menyebar ke organ lain. Dampak ke tubuh, gangguan citra tubuh atu jadi nggak pede, nyeri-nyeri, kelelahan kronis, dan masalah psikologis.
Cara deteksinya yaitu pakai mamografi, USG payudara, MRI, biopsi jaringan. Pengobatan, operasi, kemoterapi, radioterapi, terapi hormon, dan targeted terapi. Yang keempat, kanker serviks. Kanker serviks yaitu kanker yang menyerang leher rahim dan sering disebabkan oleh infeksi HPV, yaitu Human Papilloma Virus. Gejala, keputihan yang baunya nggak biasa, pendarahan di luar jadwal haid, nyeri saat berhubungan, dan pendarahan setelah berhubungan. Penyebab, infeksi HPV, merokok, berganti-ganti pasangan seksual, dan tidak melakukan pap smear secara rutin. Tahapan kanker ini yaitu stadium 0 bisa dianggap sebagai prekanker dan juga stadium 1 hingga 4 berdasarkan penyebaran ke jaringan rahim atau organ lain. Dampaknya, gangguan kesuburan, masalah seksual dan psikologis, dan juga nyeri panggul dan kaki. Cara deteksinya, pakai pap smear, tes HPV, kolposkopi, biopsi serviks. Pengobatan yang umum dilakukan, operasi, radioterapi, kemoterapi, dan juga vaksin HPV yang sangat efektif sebagai pencegahan. Yang kelima, kanker ovarium. Kanker ovarium adalah kanker yang muncul di indung telur dan sering disebut silent killer karena gejalanya sangat samar. Gejala awal yaitu kembung terus-menerus, cepat kenyang saat makan, nyeri panggul atau perut, perubahan siklus haid, dan sering buang air kecil. Penyebabnya yaitu riwayat keluarga, usia di atas 50 tahun, belum pernah hamil, dan juga endometriosis. Tahapan kankernya mulai dari stadium 1 yang terbatas di ovarium, stadium 2 hingga 3 yang sudah mulai menyebar ke area sekitar panggul, dan stadium 4 yang menyebar. Dampak ke tubuh yaitu gangguan kesuburan, perubahan hormon, masalah pencernaan kronis, dan juga penurunan berat badan yang signifikan. Cara deteksinya yaitu USG transvaginal, CT scan atau MRI, tes darah, CA125, dan juga biopsi. Pengobatan yang biasanya dilakukan, operasi pengangkatan ovarium, kemoterapi, dan targeted terapi, terutama jika ada mutasi BRCA. Yang keenam, kanker hati. Kanker hati adalah jenis kanker yang berasal dari sel hati. Biasanya disebut dengan hepatocellular carcinoma, HCC. Biasanya muncul pada orang dengan sirosis atau infeksi hepatitis kronis. Gejala awalnya yaitu perut kembung terus, berat badan turun drastis, kulit dan mata menguning, nyeri di perut kanan atas, dan mudah capek tanpa sebab. Penyebabnya yaitu hepatitis B dan C yang kronis, konsumsi alkohol yang berlebih, sirosis hati, obesitas, diabetes, dan paparan aflatoksin, yaitu masuknya zat beracun yang berasal dari jamur di makanan. Tahapan kankernya yaitu munculnya nodul kecil di hati. Ini bisa berkembang cepat dan menyebar ke pembuluh darah, paruh, atau tulang. Dampak ke tubuh yaitu gangguan fungsi hati total, pembengkakan perut, muntah darah, resiko koma hati. Cara deteksinya yaitu tes darah, USG atau CT scan hati, MRI, dan juga biopsi jaringan hati. Pengobatan yang biasanya dilakukan yaitu operasi pengangkatan bagian hati, transplantasi hati. Ablasi hati adalah prosedur medis non-bedah yang bertujuan menghancurkan tumor kecil atau jaringan abnormal di hati menggunakan energi panas seperti frekuensi radio atau gelombang, mikro, atau bahan kimia seperti alkohol yang dimasukkan melalui sayatan kecil. Lalu, terapi target dan imunoterapi dan juga TASE, suntik obat langsung ke pembuluh darah kanker. Yang ketujuh, kanker pankreas. Kanker pankreas adalah kanker yang muncul di pankreas, yaitu organ kecil di belakang lambung yang bantu produksi enzim, pencernaan, dan juga insulin. Kanker pankreas ini sering dikenal sebagai silent killer. Gejala awalnya yaitu sakit perut yang tembus ke punggung, kulit menguning, berat badan turun drastis, fases berminyak dan sulit dibilas, dan juga hilang nafsu makan. Penyebabnya yaitu bisa jadi merokok, diabetes, riwayat keluarga, obesitas, dan konsumsi alkohol jangka panjang. Tahapan kanker ini yaitu awalnya di kepala pankreas dulu, lalu menyebar ke hati, usus, dan kelenjar getah bening.
Dampak ke tubuh yaitu gangguan pencernaan yang parah, gula darah tidak stabil, nyeri konstan, dan penurunan berat badan yang signifikan. Cara deteksinya yaitu CT scan, MRI, endoskopi USG, tes darah CA19-9, biopsi pankreas. Pengobatan yang biasa dilakukan yaitu operasi Whipple atau pankreatikoduodenektomi adalah prosedur bedah besar untuk mengangkat tumor di kepala pankreas, lambung, dan juga usus, lalu kemoterapi dan radioterapi, lalu imunoterapi dan terapi target. Yang kedelapan, kanker darah. Kanker darah atau yang biasa disebut leukemia, yaitu kanker yang menyerang sel-sel pembentuk darah di sumsum tulang. Ada berbagai jenis seperti ALL, AML, CLL, dan CML, tergantung tipe sel dan kecepatan perkembangan kankernya. Gejala awalnya yaitu mudah memar dan berdarah, lelah terus-menerus, sering demam atau infeksi, berat badan turun, gusi bengkak atau berdarah. Penyebab kanker darah yaitu paparan radiasi, paparan bahan kimia, riwayat genetik, dan gangguan darah sebelumnya. Tahapan kankernya itu nggak seperti kanker padat. Leukemia ini dinilai berdasarkan kecepatan dan jenis sel darah yang terlibat. Dampak ke tubuh kanker darah yaitu anemia berat, sistem imun rusak, tulang terasa nyeri, infeksi berulang. Cara mendeteksinya, tes darah lengkap, biopsi sumsum tulang, tes genetik dan molekuler. Pengobatan yang dilakukan yaitu kemoterapi, transplantasi sumsum tulang, terapi target dan imunoterapi, lalu transfusi darah. Kesembilan, kanker limfoma. Kanker limfoma adalah jenis kanker darah yang dimulai dari sel darah putih yang disebut limfosit, yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening dan merupakan kelompok penyakit yang terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Gejala awalnya yaitu benjolan nggak sakit di leher atau ketiak, berkeringat di malam hari, berat badan turun, demam tanpa sebab, gatal-gatal yang hebat. Penyebabnya yaitu infeksi virus, EBV, dan HIV, sistem imun lemah, penyakit autoimun, dan paparan bahan kimia. Tahapan kanker ini ditentukan berdasarkan lokasi benjolan dan penyebarannya. Bisa lokal atau menyebar ke organ vital. Dampak ke tubuh yaitu imun tubuh drop, infeksi berulang, kelelahan kronis, gangguan organ lain jika menyebar. Cara deteksinya yaitu bisa pakai biopsi kelenjar, CT scan, PET scan, tes darah, dan sumsum tulang. Pengobatan yang umum dilakukan yaitu kemoterapi, regimen COP, ABVT, dan lain-lain. Radioterapi, imunoterapi seperti rituximab, dan transplantasi sel punca biasa dikenal transplantasi tulang sumsum. Yang ke-10, kanker kolorektal. Kanker kolorektal adalah kanker yang tumbuh di usus besar, kolon atau rektum. Kanker ini sering dimulai dari pertumbuhan jaringan jinak yang disebut polip sebelum berubah menjadi ganas. Gejala awalnya yaitu perubahan pola buang air besar atau sembelit atau diare terus-menerus, fesis berdarah atau hitam, sakit perut kronis, dan juga berat badan turun tanpa alasan. Penyebabnya yaitu pola makan rendah serat, tinggi daging merah, obesitas dan kurang olahraga, riwayat keluarga, dan juga adanya penyakit usus kolitis seperti Crohn dan kolitis ulceratif. Tahapan kankernya yaitu stadium 1 hingga 4 dan ini berdasarkan kedalaman invasi dinding usus dan penyebaran ke organ lain. Dampak ke tubuh yaitu gangguan sistem pencernaan, resiko usus tersumbat, penurunan kualitas hidup, dan juga rasa malu atau cemas soal buang aur besar. Cara deteksinya yaitu pakai kolonoskopi, tes darah samar pada VSS, CT scan, dan MRI, biopsi polip atau jaringan. Pengobatan yang biasanya dilakukan itu operasi pengangkatan bagian usus, kemoterapi dan radioterapi, terapi target seperti bevacizumab, dan juga bisa dicegah dengan melakukan screening rutin dari usia 45 ke atas. Kita telah membahas 10 jenis kanker, penyebab, dan cara pengobatannya. Ingatlah, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Mulailah dari hal-hal kecil, menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, menghindari rokok dan alkohol, serta rajin melakukan pemeriksaan kesehatan.
Dan yang terpenting, jangan pernah putus asa jika harus menghadapi penyakit ini. Karena dengan dukungan keluarga, pengobatan medis, serta semangat untuk sembuh, harapan selalu ada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Salam sehat, salam raga aktif.